Konflik Iran-Amerika Serikat makin memanas dengan adanya campur tangan Israel yang terus menggempur Lebanon. Ketua Parlemen Iran bilang negosiasi damai dengan Amerika Serikat dapat dihentikan jika Israel terus menyerang Lebanon. Lalu bagaimana Amerika Serikat bisa menghentikan Israel agar konflik mereda? Akankah negosiasi damai ini buntu? Simak analisis pakar hubungan internasional Binus University, Tia Mariatul Kiptiah dan pengamat militer Al-Araf berikut ini. Ya, tinggal selangkah lagi ya sebenarnya Mbak Adisti, bahwa perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat itu akan segera terjadi. Dan sepertinya memang dari awal saya sering menyebutkan bahwa perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran ini susah untuk menjadi permanen. Kalaupun itu terjadi, saya pikir itu hanya satu agreement perdamaian yang bersifat sementara, karena memang di antara mereka berdua ini ada Israel. Jadi Israel ini dari awal saya katakan menjadi duri di antara perdamaian Amerika Serikat dan Iran. Dan betul, kali ini memang terjadi, jadi memang kita seperti kembali ke nol kembali begitu ya. Padahal banyak pihak yang terus mencoba, melakukan approach satu sama lain ke pihak Amerika Serikat, ke pihak Iran, bahwa segera harus dilakukan perdamaian, karena ini bukan menyangkut persoalan konflik antara Iran dan Amerika saja, Mhm. tapi juga menyangkut perekonomian global. Tapi rupanya harapan kita semua kembali pupus karena kembali lagi yang menjadi provokator dalam upaya perdamaian ini adalah Israel. Dengan menyerangnya Lebanon, itu sudah pasti Iran akan melakukan satu feedback yang strict kembali, karena memang persoalan Lebanon ini masuk dalam proposal, Iran, Mbak Adisti. Mmm. Jadi memang mau tidak mau Amerika Serikat ini harus menyepakati. Dalam 14 poin proposal itu, salah satunya yang menjadi, konsen dari Iran ini adalah persoalan Lebanon, Mmm. dan itu sudah terjadi ceasefire itu sebetulnya Mmm. antara Presiden Lebanon dengan pihak Israel kan sudah bertemu. Mmm. Sudah bertemu, mereka bersepakat melakukan ceasefire, tapi tiba-tiba 2 kali Dilanggar. itu iya, dilanggar 2 kali. Dan terakhir kemarin ya, belum lama, itu ada penyerangan ke Beirut yang cukup signifikan kehancurannya, dan inilah yang membuat Iran marah, begitu. Kemudian Iran me-warning Amerika Serikat, memberikan ultimatum, kalau begini terus ya sudah, tidak akan pernah terjadi perdamaian ini. Jadi Iran langsung, melakukan, satu kecaman keras, kalau misalnya Amerika Serikat tidak bisa meng-hire, Israel. Nah Mmm. ini complicated Mbak Adisti, karena Mmm. begini, kenapa bisa bisa complicated demikian? Trump sudah pada titik harus menyelesaikan perang. Mmm. Karena memang tidak ada kepentingan Amerika Serikat sama sekali di sini, Mmm. antara perang Iran Amerika Serikat ini begitu ya. Tapi di sisi lain, Bibi Netanyahu ini juga harus terus melanjutkan perang dengan Iran. Karena apa? Karena memang, Israel ini sudah menunggu momentum yang cukup lama bagaimana bisa menyerang Iran. Mmm. Dan ini momentum yang tidak mungkin diberhentikan begitu ya. Kemudian Lebanon itu harus dibersihkan dari Hezbollah. Itu mimpinya Israel Mmm. begitu. Kalau misalnya Bibi berhenti, maka kelompok garis keras di Israel yang menjadi koalisinya Netanyahu itu akan terus mem-pressure Netanyahu. Mmm. Bahkan kasus korupsinya Netanyahu akan dibuka. Jadi Mmm. serba salah begitu ya. Mhm. Jadi Mhm. Trump ditekan oleh domestik politik Amerika, ditekan publik internasional juga, sudah Sementara tidak ada Israel. kawan. Mhm. Iya, sementara Israel ditekan oleh posisi, politik juga karena sebentar lagi akan election di Israel, Mbak Adisti. Mhm. Oke, ini adalah, situasi yang sulit bagi Amerika Serikat Ya. dan juga, Israel begitu. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya begini, Bung Al-Araf, sudah ada kesepakatan untuk gencatan senjata, tapi kenapa kemudian ada hal yang dilanggar yang, tentu saja berdampak buruk untuk Amerika Serikat dan juga Iran ke depannya. Nah, dari sisi militer, apa yang tengah dilakukan atau strategi apa yang tengah dilakukan oleh Israel sebenarnya? Justru ini kalau kita lihat makin memperburuk situasi. Ya, pertama kita harus berpijak bahwa proses perundingan damai, negosiasi, dan resolusi konflik itu bukan sesuatu yang mudah. Apalagi ini konflik yang ada di Timur Tengah gitu. Karena proses negosiasi itu suatu proses yang panjang. Nah, upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik seperti yang terjadi antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel, apalagi ada proksi lain di Lebanon dan lain sebagainya, ini bukan hal yang mudah. Ada proses negosiasi yang tentu akan berjalan, ada gejolak yang terjadi. Karena gencatan senjata hanyalah fase awal dari upaya menuju proses perdamaian. Mmm. Seringkali dalam proses-proses perjanjian damai di dalam konflik sebuah negara atau antar negara, gencatan senjata itu tidak bersifat
permanen, selalu ada duri, selalu ada proses masalah di dalam proses itu yang kemudian menimbulkan serangan kembali, perundingan kembali ke titik nol, dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang lumrah di dalam proses negosiasi dan resolusi konflik gitu. Nah, apalagi dalam konteks Amerika dan Iran, proses perundingan damai ini tentu kita perlu melihat tadi variabel tentang Israel yang selalu seringkali melakukan provokasi terhadap upaya-upaya penyelesaian konflik itu. Kita lihat misalkan dalam konteks Biden di era akhir pemerintahannya, Israel melakukan serangan terhadap Iran, tetapi Biden tidak terprovokasi untuk melakukan itu. Nah, ini berbeda dengan Trump yang dia saling gayung bersambut dalam proses tersebut. Serangan pertama Israel juga diikuti dengan Amerika. Nah, pertanyaannya adalah apakah hari ini antara Amerika Serikat, Trump, dan Israel dalam proses sikap politiknya mengalami perbedaan di dalam melihat dinamika Timur Tengah? Ini sesuatu yang rumit, yang sesuatu yang kompleks untuk dianalisis karena antara teks yang di depan dengan preteks yang di belakang ini kadang-kala sesuatu yang berbeda. Di depan dia Israel menyerang, lalu kemudian Trump bilang damai, tapi pada sebenarnya ada gayung bersambut dalam strategi politik di antara mereka berdua. Ini saya tidak bisa memastikan apakah ini satu permainan yang kita sebut dengan koersi diplomasi itu. Menekan dengan proses diplomasi tapi sebenarnya melakukan tindakan-tindakan serangan itu sendiri. Nah, apa yang terjadi hari ini dalam konteks itu saya bisa membaca 3 poin, Mbak. Pertama adalah apakah ancaman Iran terhadap Israel untuk menghentikan negosiasi kalau Israel terus menyerang Lebanon, maka proses negosiasi antara Iran dan Amerika dihentikan. Itu merupakan sebuah ancaman serius untuk memberikan message kepada Amerika Serikat bahwa Lebanon adalah bagian dari front mereka, sehingga Iran memastikan agar keamanan terhadap Lebanon terjamin. Karena kita tahu Hizbollah, Houthi, Hamas adalah bagian dari proksi dari Iran, sehingga dia ingin memastikan jaminan terhadap keamanan mereka, sehingga ingin memperluas proses perundingan itu menjadi lebih luas, termasuk jaminan keamanan terhadap kelompok-kelompok proksinya Iran. Nah, kalau itu ancaman serius, maka kita harus memikirkan tentang dampak jika Israel terus melakukan serangan secara nyata terhadap Lebanon, maka perang di kawasan Timur Tengah menjadi berkecamuk dan menjadi lebih kompleks di masa depan. Ataukah yang kedua, ini sesungguhnya Iran sedang melakukan apa yang disebut dengan strategi delay ya, untuk mengulur sebuah proses yang terjadi karena memahami bahwa pertarungan peperangan antara Amerika dengan Iran ini hanya dimenangkan oleh Iran jika proses pertarungan berlarut. Sementara Amerika Serikat menginginkan proses yang cepat karena tekanan di dalam domestik Amerika Serikat. Nah, ini bagian dari proses itu. Atau kemungkinan yang ketiga adalah Amerika dan Iran ini memang dalam batas-batas tertentu mempunyai willing untuk menyelesaikan proses perdamaian, tetapi Israel selalu mengganggu dengan provokasi-provokasi sehingga proses perdamaian selalu terganggu dalam dinamika yang terjadi. Nah, saya melihat proses kemungkinan ini sangat mungkin terjadi. Tapi mana yang paling mungkin terjadi tentu sulit untuk dipastikan. Tapi kalau dilihat dari rekam jejak ideologisnya Iran, Houthi, Hizbullah, Lebanon, Hamas, dan lain sebagainya, tentu Iran tidak akan meninggalkan proksi mereka. Artinya bisa jadi ini merupakan ancaman serius dan Iran ingin menarik Lebanon menjadi bagian dari upaya kepastian proses perdamaian di masa depan.